Hai guys, selamat datang di channel Endezu. Fans pemburu iblis silahkan merapat, karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita Kimetsu no Yaiba setelah berakhirnya movie Kimetsu no Yaiba Mugen Train, di mana pilar api Rengoku telah gugur setelah bertarung sengit melawan salah satu iblis bulan atas peringkat 3, yaitu Akaza. Lebih tepatnya kita akan mereview manga Kimetsu no Yaiba chapter 67 versi komiku. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Mimin sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di chapter 67 ini pertempuran melawan para iblis di Arc Mugen Train telah berakhir. Kali ini diperlihatkan Tanjiro bersama lainnya yang sedang memulihkan diri di kediaman kupu-kupu. Namun terjadi sesuatu. Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Pada awal scene, kita diperlihatkan seorang bocah yang berada di dalam sebuah ruangan seperti perpustakaan pribadi. Di malam hari itu, bocah tersebut membaca buku seorang diri. Sedangkan seluruh anggota keluarganya sedang berkumpul di ruang keluarga dan berbincang-bincang bersama. Ternyata keluarga tersebut baru saja mengadopsi seorang bocah yang dijadikan anak angkat mereka, guys. Si ibu bercerita kalau dia sempat depresi karena sulit mempunyai anak. Tapi dengan kehadiran anak yang dia adopsi itu membuat keluarga tersebut menjadi bahagia. Sayangnya bocah tersebut mengalami sakit kulit sehingga dia tidak bisa keluar saat siang hari. Keluarga tersebut berencana mengobati penyakit anaknya itu sesegera mungkin dengan menciptakan obat dari perusahaan mereka. Beberapa saat setelah itu, secara tak terduga Akaza, sang iblis bulan atas peringkat 3, datang dan melaporkan sesuatu kepada anak yang diadopsi tersebut. Ternyata anak itu adalah Kibutsuji Muzan. Untuk kesekian kalinya dia menyamar dan hidup di lingkungan manusia. Kali ini Muzan beraksi sebagai seorang anak dari keluarga konglomerat. Muzan bertanya apakah Akaza telah menemukan sesuatu yang telah dia perintahkan sebelumnya. Akaza menjawab jika dia sudah melakukan beberapa penyelidikan, namun dia tidak menemukan informasi yang dapat diandalkan. Bahkan Akaza juga tidak bisa memastikan keberadaannya. Yang Akaza maksud adalah dia tidak bisa menemukan bunga lili laba-laba biru. Namun Akaza berusaha mengambil hati Muzan dengan berkata jika dia telah memenuhi harapan darinya. Karena seperti yang Muzan perintahkan sebelumnya juga, dia telah berhasil membunuh salah satu pilar pemburu iblis. Akan tetapi Muzan langsung naik pitam dan berkata jika sepertinya Akaza telah salah paham. Sambil melukai Akaza, Muzan menjelaskan jika itu hanyalah seorang pilar dan sudah semestinya para iblis membunuh manusia. Karena yang Kibutsuji Muzan inginkan adalah pembasmian total terhadap pemburu iblis. Muzan memerintahkan untuk membunuh semuanya dan jangan sampai ada yang masih hidup. Sambil merobek lembaran buku-buku yang ia pegang, Muzan berkata jika seharusnya ini semua tidak sulit bagi Akaza. Namun sampai sekarang dia masih belum berhasil melakukannya. Muzan semakin marah, dia tidak terima meski Akaza berhasil membunuh seorang pilar sekalipun. Karena di lokasi tersebut masih ada 3 pemburu iblis yang berhasil lolos. Muzan bertanya kenapa Akaza tidak membunuh mereka semua. Padahal dia secara khusus mengizinkan iblis bulan atas peringkat 3 itu untuk datang ke medan pertempuran. Karena kebetulan lokasinya berada dekat dengan para pemburu iblis tersebut. Karena tubuh Akaza yang sudah mengalir darah Kibutsuji Muzan, dia bisa disakiti atau bahkan dibunuh oleh Muzan sekalipun Muzan tidak menyentuhnya. Sambil menerima luka yang begitu banyak dari sekujur tubuhnya, Akaza yang ditanyai seperti itu cuma menundukkan kepalanya dan tetap diam saja. Muzan berkata jika dia kecewa atas pencapaian yang Akaza dapatkan. Apalagi dia sampai berhasil dilukai oleh pemburu iblis yang bahkan bukan seorang pilar sekalipun. Dan dengan kenyataan seperti itu, bahkan iblis bulan atas sekalipun bisa dibuat terpojok. Sambil meneteskan banyak darah, Akaza tetap terdiam dan tidak berkata apa-apa. Setelah itu Muzan meminta Akaza untuk pergi dari tempat itu. Beberapa saat setelahnya, Akaza keluar dan menuju sebuah pohon di mana ada pedang Tanjiro yang sedang tertancap. Sebelumnya, pedang milik Tanjiro terbawa oleh Akaza saat dia mencoba kabur setelah bertarung melawan Rengoku. Akaza mendekati pedang tersebut dan langsung menghancurkan pedang milik Tanjiro berkeping-keping. Sambil mengingat wajah Tanjiro yang meneriakinya seorang pengecut yang kabur, Akaza menjadi sangat marah. Dia mengingat wajah pemburu iblis itu dengan jelas. Dan suatu hari nanti saat mereka bertemu lagi, Akaza bersumpah akan memecahkan kepalanya. Setelah itu Shin berpindah ke kediaman kupu-kupu. Zenitsu merasa jika setelah kejadian misi melawan iblis di dalam kereta beberapa waktu lalu itu membuat Tanjiro sampai merasa murung.
Bahkan terkadang dia berpikir betapa tidak bergunanya dia karena tidak mampu menolong Rengoku-san. Menurut Zenitsu, semua itu adalah hal wajar, apalagi orang seperti Rengoku-san yang memiliki sikap yang membara bisa sampai mati. Dan melihat kejadian itu pasti rasanya sangat menyedihkan sekali. Bahkan saat kembali dari misi, Inosuke juga menangis sangat keras. Seakan kau tidak bisa mengubah suasana hatimu dengan cepat karena mereka adalah manusia biasa. Zenitsu yang berjalan menyusuri lorong sambil membawakan roti menuju kamar itu berkata dalam hati, tidak peduli seberapa kuatnya seseorang, siapapun pasti akan merasakan sakit dan sedih. Tapi meski begitu mereka tidak bisa terus-menerus merasa ketakutan dan mereka harus menempa hati yang terluka lalu bangkit kembali. Zenitsu juga merasa sangat terpukul akan kepergian Rengoku, apalagi mengingat sifatnya yang seperti itu, menjadi orang yang kuat dan lembut. Setelah itu Zenitsu masuk ke dalam kamar dan berusaha menghibur Tanjiro dengan mengajaknya makan roti bersama. Namun tiba-tiba salah satu gadis kediaman kupu-kupu panik dan menabrak Zenitsu sambil berteriak jika Tanjiro-san tidak ada di dalam kamarnya. Saking kerasnya tabrakan tersebut sampai membuat hidung dari Zenitsu jadi mimisan guys. Setelah itu gadis kediaman kupu-kupu itu mengobati hidung Zenitsu sambil menyesal dan menangis. Karena sebelumnya dia sudah mencari Tanjiro ke berbagai ruangan tapi tetap saja tidak ketemu. Gadis kediaman kupu-kupu itu semakin menangis karena luka yang Tanjiro derita masih belum sembuh sepenuhnya. Dan tadi dia juga sudah melakukan latihan, sehingga membuat Nona Shinobu menjadi marah. Zenitsu yang diobati itu jadi ikut panik juga guys. Dia jadi teringat kalau perut dari Tanjiro masih terluka akibat misi sebelumnya. Tapi Tanjiro malah memaksa pergi keluar entah kemana. Setelah itu scene berpindah di mana ada Tanjiro yang sedang berlari sambil menahan rasa sakit mengikuti seekor gagak milik mendiang Rengoku. Ternyata Tanjiro pergi keluar menuju kampung halaman Rengoku-san demi memenuhi wasiat terakhirnya. Beberapa saat setelah itu Tanjiro sampai di kediaman Rengoku. Di sana Tanjiro melihat adik Kyojuro-san yang bernama Senjuro yang sedang menyapu depan rumah. Tanjiro pun mendatangi Senjuro. Dia bertanya apakah keluarganya sudah tahu berita tentang kematian sang pilar api Rengoku. Tanjiro menambahkan jika ada wasiat pesan yang harus dia sampaikan dari Kyojuro-san untuk Senjuro dan ayahnya. Melihat kedatangan Tanjiro, Senjuro menjawab jika keluarga mereka sudah tahu akan berita yang menimpa kakaknya itu. Senjuro juga mengkhawatirkan keadaan Tanjiro karena kondisinya begitu terlihat tidak sehat. Tiba-tiba datanglah Tuan Rengoku yang keluar dari dalam rumah dan meneriaki Tanjiro. Jika kedatangannya pasti untuk memberitahu keluarganya suatu omong kosong belaka. Sambil mabuk, Tuan Rengoku berkata jika menurutnya gara-gara nekat menjadi ahli pedang tanpa bakat yang hebat, Kyojuro jadi mati. Tuan Rengoku menambahkan jika Kyojuro itu cuma anak bodoh yang menyedihkan saja. Tanjiro terkejut dan terdiam melihat sambutan tidak ramah dari Tuan Rengoku itu. Padahal dia berniat baik datang ke keluarga Rengoku untuk menyampaikan pesan wasiat dari Kyojuro Rengoku sang pilar api. Secara mengejutkan, Tanjiro malah mendapatkan sambutan yang menyakitkan. Bisakah Tanjiro menghadapi Tuan Rengoku yang tidak ramah itu? Dan apakah pesan wasiat dari Kyojuro akan dapat disampaikan? Sayang sekali, scene manga Kimetsu no Yaiba chapter 67 telah berakhir. Nah, itu tadi review manga Kimetsu no Yaiba chapter 67 yang ending scene-nya memperlihatkan Tanjiro yang mendapatkan sambutan menyakitkan dari Tuan Rengoku. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Klik subscribe lalu tekan loncengnya juga ya. Ingat tekan lonceng biar kalian selalu dapat notifikasi jika kita upload video terbaru. Oh ya, video ini boleh di-share ke teman-teman kalian juga kok. Hitung-hitung biar channel Endesu makin rame dan makin dikenal banyak orang. Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Mimin yang kurang pas, Mimin mohon maaf. Dan sampai bertemu di video review manga Kimetsu no Yaiba selanjutnya.